Seketika kecantikan membawa wanita ini pada penyiksaan yang luar biasa. Ini serem banget guys, kalau kalian gak kuat, mendingan skip dari sekarang. Namanya Junko Furuta, lahir di Jepang pada tahun 1971. Dia dikenal sebagai siswa SMA yang pinter, cantik, rajin, dan setiap pulang sekolah itu dia ada kerja part-time untuk nambah uang. Suatu malam dia lagi naik sepeda sekitar jam setengah 9-an, dan tiba-tiba ada laki-laki yang lari ke arah dia, dorong sepeda dia, dan akhirnya dia jatuh. Yang dorong tadi itu kabur buru-buru. Tiba-tiba ada salah satu teman dia yang teman SMA-nya gitu, namanya tuh Hiroshi. Hiroshi akhirnya membantu dia untuk berdiri dan menawarkan untuk pulang bareng. Sampai akhirnya mereka berdua ya pulang bareng. Tanpa disadari, Junko ini digiring ke sebuah gudang yang gelap dan sepi. Sesampainya di gudang, sifat dari si Hiroshi ini berubah 180 derajat. Dan kalian harus tahu apa yang dilakuin si Hiroshi ini sama si Junko. Lanjut part 2. Di sana Hiroshi mengancam Junko kalau misalkan Junko macam-macam, dia akan manggil Yakuza untuk bunuh dia. Karena dia bilang dia merupakan bagian dari geng itu. Sampai akhirnya Junko diperkosa dan dibawa ke sebuah hotel. Di hotel, si Hiroshi ini manggil 3 temannya lagi, namanya itu Minato, Jo, sama Yasushi. Dan akhirnya mereka semua membawa Junko ke rumahnya Hiroshi. Di rumahnya orang tuanya Hiroshi ini gak berani bertanya macam-macam tentang siapa cewek itu, karena orang tuanya juga takut sama Hiroshi karena dia ngaku-ngaku dia Yakuza kan. Nah kan orang tuanya si Junko ini kan nyari kan berhari-hari udah hilang, sampai akhirnya lapor polisi. Hiroshi akhirnya minta Junko untuk telepon orang tuanya dan bilang menghentikan pencarian karena dia baik-baik aja. Padahal disinilah baru 44 hari penyiksaan mengerikan luar biasa yang dialami Junko Furuta baru akan dimulai. Siap-siap di part 3. Penyiksaan yang dilakukan Hiroshi dan teman-temannya ini bisa dibilang di luar akal sehat manusia, bahkan iblis. Mereka semua memperkosa Junko kurang lebih 400 kali guys secara total. Badan Junko itu akhirnya digantung di plafon dan dijadikan samsak tinju sama mereka. Kelopak matanya digunting, ditetesin lilin panas. Badannya ditelentangin di lantai dan dijatoin barbel. Dia gak dikasih makan, disuruh minum urinnya sendiri. Bahkan disuruh makan kecoa hidup. Suatu hari juga pernah mereka ngajak si Junko ini main mahjong, dan akhirnya Junko menang. Mereka makin kesel, akhirnya mereka numpahin cairan yang ada dalam korek api gas itu, dan akhirnya kakinya Junko dibakar. Sampai akhirnya ada satu teman Hiroshi yang menyampaikan kasusnya ini ke orang tuanya, dan orang tuanya lapor polisi. 2 polisi datang ke rumah Hiroshi, dan kalian harus tahu apa yang dilakuin polisi ini. Lanjut part 4. Orang tua Hiroshi membukakan pintu dan akhirnya bilang ke polisi kalau misalkan di rumah mereka tuh gak ada apa-apa. Dan 2 polisi itu percaya-percaya aja dan gak jadi digeledah deh. Dan akhirnya penyiksaan tetap berlanjut. Sampai akhirnya di hari ke-44 si Junko ini udah gak bernafas lagi karena capek disiksa terus. Akhirnya badan Junko ini dimasukkan ke sebuah tas, dimasukin ke sebuah gentong minyak gitu yang gede, terus disiram pakai semen basah. Dan akhirnya dibuang satu tempat. Awal dari kasus ini adalah ketika Junko menolak cintanya dari Hiroshi. Makanya dia kesel karena selama ini dia gak pernah ditolak cewek. Singkat cerita, akhirnya dia ditangkap polisi dan dihukum cuma 20 tahun dan sekarang udah bebas. Teman-temannya semua ini lebih pendek, sekitar cuma 7-9 tahunan doang. Bahkan si Jo ini, yang ini, itu menikah dan punya anak. Ibunya Jo pernah datang ke kuburannya si Junko dan ngacak-ngacak kuburannya Junko. Gila.